Halo semuanya, balik lagi di MG Review Film. Kali ini kita bakal bahas sebuah series adaptasi game legendaris yang udah ditunggu-tunggu banget, Fallout. Dunia kiamat, manusia berubah jadi monster, dan teknologi malah bikin semuanya tambah rusak. Yuk langsung aja kita mulai. Ceritanya dibuka dengan suasana damai. Pesta ulang tahun kecil di rumah Cooper, seorang aktor iklan yang lagi rayain ulta anaknya. Belum sempet tiup lilin, tiba-tiba boom! Ledakan nuklir dari kejauhan. Dunia langsung hancur berantakan. Cooper cuma bisa ngebawa keluarganya kabur sambil lihat kota meledak jadi debu. Fast forward 200 tahun kemudian, dunia udah kayak oven gosong, tapi beberapa orang masih hidup di bawah tanah di tempat yang disebut Vault. Nah, di Vault 33 inilah kita ketemu Lucy, gadis polos tapi optimis yang hidup damai bareng ayahnya Hank dan adiknya Norman. Hari itu, Lucy dijodohin sama pria dari Vault sebelah, Vault 32. Tapi baru juga mau mulai resepsi, tiba-tiba semuanya jadi film The Purge. Tamu undangan ternyata penyerang dari dunia luar. Lucy selamat, tapi ayahnya diculik sama wanita misterius bernama Moldaver. Karena cinta anak ke ayah emang nggak kena logika, Lucy memutuskan buat keluar dari Vault ke permukaan yang katanya penuh bahaya. Dan bener aja, baru keluar dikit, udah disambut pemandangan mayat, bandit, dan makhluk aneh akibat radiasi. Tapi Lucy tetap jalan sambil mikir, ya masa iya bapakku disiksa di luar sini? Di sisi lain, kita kenalan sama Maximus, prajurit rendahan dari kelompok militer Brotherhood of Steel. Iya, mereka ini kayak tentara masa depan dengan baju besi raksasa. Cuma sayangnya, Maximus bukan siapa-siapa. Sampai akhirnya, dia dapat kesempatan emas. Komandannya tewas, dan dia langsung ngambil baju besinya. Dari situ, dia ngaku-ngaku jadi kesatria biar bisa dapat misi penting. Mencari kepala seorang ilmuwan bernama Wilgic. Ngomong-ngomong soal Wilgic, dia ini ilmuwan yang punya rahasia besar, yaitu teknologi fusi dingin, alias sumber energi tanpa batas. Tapi semua orang pengen kepala dia. Literally. Wilgic udah sekarat dan dia minta Lucy buat motong kepalanya. Terus bawa ke Moldaver. Lucy yang polos awalnya nolak. Tapi karena udah janji, ya akhirnya dilakukan juga. Hasilnya, Lucy jadi buruan semua pihak, termasuk The Ghoul. Nah, The Ghoul ini karakter paling keren di series ini. Pemburu bayaran, gak bisa mati, dan punya moral yang fleksibel lah. Tapi ternyata The Ghoul dulunya manusia. Bahkan dia itu Cooper, si ayah dari adegan awal. Gara-gara ledakan nuklir, tubuhnya rusak dan dia hidup abadi. Ironis banget kan? Lucy dan The Ghoul akhirnya ketemu, dan interaksi mereka lucu banget. Lucy masih sopan kayak anak pramuka, sementara The Ghoul udah hidup 200 tahun dan gak percaya lagi sama kata baik. Awalnya mereka musuhan, tapi lama-lama jadi dua tak terduga, kayak versi kiamatnya Ellie dan Joel di The Last of Us. Sementara itu, Norman, adiknya Lucy, lagi sibuk ngulik misteri di Vault. Dia nemuin fakta gila. Vault 32 yang katanya tetangga mereka ternyata udah kosong lama. Bahkan, semua Vault punya eksperimen rahasia yang beda-beda. Ada yang eksperimen sosial, ada yang biogenetika. Jadi bukan tempat perlindungan, tapi lab eksperimen manusia. Dan Vault-Tec, perusahaan pembuat Vault yang ngatur semua itu. Perjalanan Lucy makin berat.
Dia ketemu orang-orang aneh, tempat penjara yang jual organ manusia, sampai kota yang penghuninya udah mutasi karena radiasi. Tapi semua itu bikin dia makin sadar, dunia luar mungkin hancur, tapi orang-orangnya masih punya harapan. Di sisi lain, Maximus makin kelihatan kalau dia sebenarnya cuma pion. Brotherhood of Steel bukan pahlawan, tapi organisasi militer yang haus kekuasaan. Tapi ya namanya juga orang udah kadung ambisi, dia tetap lanjut. Sampai akhirnya takdir mempertemukannya dengan Lucy. Keduanya akhirnya kerjasama, walau kayak air sama minyak. Satu polos, satu sok jago. Akhirnya mereka sampai di tempat Moldaver. Ternyata Moldaver bukan penjahat seperti yang dikira. Dia justru berjuang buat nyiptain dunia baru dengan energi bersih. Di sana, Lucy juga dapat fakta paling nyakitin. Ibunya masih hidup, tapi udah berubah jadi ghoul karena tindakan ayahnya sendiri. Dan lebih parah lagi, Hank, si ayah yang dia idolakan, ternyata orang yang ngebom kota Moldaver. Alasannya buat menghentikan proyek fusi dingin yang bisa nyelamatin dunia. Plot twistnya kejam banget. Tapi sebelum semua bisa diselesaikan, pasukan Brotherhood of Steel datang nyerbu markas Moldaver. Pertempuran besar pecah, ledakan di mana-mana, dan Lucy akhirnya harus ngelawan ayahnya sendiri. Moldaver tewas tapi sempat berhasil menyalakan reaktor fusi dingin. Dunia akhirnya punya harapan baru. The Ghoul alias Cooper muncul lagi di akhir, bantu Lucy kabur dari kehancuran. Setelah tahu kebenaran pahit tentang keluarganya, Lucy sadar satu hal. Di dunia Fallout, gak ada yang benar-benar suci. Semua orang punya sisi gelap, bahkan yang katanya menyelamatkan manusia. Serialnya ditutup dengan Hank yang kabur menuju kota misterius yang masih utuh. Kota yang diduga markas besar Vault-Tec. Dan di sanalah semua rahasia bakal terungkap di musim berikutnya. Dan ya, begitulah Fallout musim pertama. Campuran antara drama keluarga, satira sosial, dan humor gelap khas dunia kiamat. Visualnya keren, aktingnya solid, dan yang paling penting vibe Fallout-nya dapet banget. Dunia yang absurd, tapi entah kenapa tetap menarik buat ditonton.